Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ana Ummu Kulsum ingin merentasikan implementasi penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana ingin memberikan gambaran rapat koordinasi pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada serentak tahun 2020. Forkompimda Kota Salatiga mengikuti rapat koordinasi pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka Pilkada serentak tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kabin, dan Kasatgas COVID-19 melalui video conference dengan aplikasi Zoom. Rapat ini merupakan tahapan dalam Pilkada serentak 2020 yang mana akan dilaksanakan di 270 kabupaten atau kota. Kabin menyampaikan bahwa PKPU nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang tata cara dan aturan Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk sanksinya. Penegakan disiplin dan sanksi dilaksanakan oleh Bawaslu atau Panwas dengan tujuan agar potensi masalah pembubaran pertemuan dapat diatasi. Kabin berikan masukan terkait dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pilkada tahun 2020 yakni sinkronisasi penerapan PKPU nomor 6 tahun 2020 dengan Impres no 6 tahun 2020 dengan turunannya dalam bentuk pergub atau perwali. Diperlukan penegakan disiplin dan sanksi hukum dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan melalui kerjasama Pemda, Kepolisian dan TNI dengan Bawaslu atau Panwas yang memiliki otoritas dalam penegakan pemilu atau pilkada. KPU dan Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan merumuskan model kerjasama kebijakan, disiplin, dan penerapan sanksi. Satgas Penanganan COVID-19 segera membentuk tim monitoring disiplin. Anggota tim di seluruh wilayah direkrut dari institusi TNI sehingga daya jangkau dan kekuatan tim penegakan protokol kesehatan akan jauh lebih besar. Pelaksanaan tahapan pilkada termasuk kampanye agar dilakukan berdasarkan zona wilayah COVID-19, berkoordinasi dengan satu tugas penjabatan penanganan COVID-19 nasional dan memanfaatkan media untuk dalam berkampanye. Pemerintah daerah setempat menyediakan fasilitas kesehatan selama masa kampanye maupun saat hari dilaksanakan pilkada. Terdapat 12 hal baru di TPS 9 Desember 2020 ini, yakni 500 pemilih per TPS, pengaturan kedatangan dengan protokol kesehatan meliputi sarung tangan untuk semua kegiatan di TPS termasuk saat menggunakan pakup, mencoba disinfeksi TPS, mencuci tangan, cek suhu, masker, pelindung wajah, dilarang berdekatan, KPPS sehat, tidak bersalaman, dan tidak tetes untuk tanda telah melakukan pencoblosan. Dalam rapat umum, Ketua KPU menyampaikan kampanye bisa dilakukan dengan cara daring dan atau pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka yang dimaksud dibatasi dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antara peserta rapat, sehingga penerapan pilkada tahun 2020 dapat berjalan efisien. Ketua Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu telah memberikan himbauan kepada partai politik tentang penanganan pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran administratif, upaya pencegahan, juga himbauan agar tidak terjadi kluster baru. Namun himbauan tersebut tidak akan ada artinya jika para stakeholder tidak bekerja sama.
Selain itu, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa target Satgas PC-19 yaitu menekan kasus dan kurangi potensi kluster dari daerah yang akan melaksanakan pilkada saat ini memiliki resiko sedang, tidak berdampak, serta berat, akan tapi daerah ini dapat berubah tergantung dari masyarakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan disiplin yang tinggi karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pilkada tahun 2020 merupakan pilkada pertama saat terjadi krisis kesehatan. Oleh karena itu, kita harus fokus pada hambatan dan aksi-aksi kekerasan atau konflik di masyarakat agar tidak ada gangguan konvensional seperti anarkisme sehingga aman dari pandemi COVID-19. Ana ingin memberikan gambaran rapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.